Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq lidhhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'da. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ikhwani wa akhwati fillah rahimakumullah. Pertama sekali, tidak ada kata-kata yang pantas terlintas dari lisan seorang muslim kecuali rasa syukur alhamdulillahirabbil alamin. Atas ribuan, bahkan jutaan, bahkan miliaran nikmat yang telah Allah kirimkan kepada umatnya, kepada hamba-hambanya. Ucapan rasa syukur tersebut hanyalah kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena hanya Dialah Tuhan yang berhak untuk kita sembah. La ma'budu bihaqqin illallah. Kedua, selawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nabi akhir zaman, suri tauladan bagi umat. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh telah dapat dalam diri Rasulullah suri tauladan yang baik bagi umat. Ikhwani wa akhwati fillah rahimakumullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam salah satu hadisnya yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, Imam Abu Daud dan Ibnu Abbas, bahwa ada 4 golongan manusia yang dirindukan oleh surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa kata beliau? Al jannatu mustaqatun ila arba'ati nafarin, talil Qur'an wa hafidhil lisan wa mut'imil ji'am wa shaumu fi syahri Ramadan. Ada 4 golongan manusia yang akan dirindukan oleh surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Surga merindukan. Mari kita analogikan. Ketika kita keluar dari rumah, kemudian kita berangkat kerja, atau kita bersekolah di pondok pesantren, atau kita sedang keluar negeri, kemudian keluarga kita mengabarkan kepada kita bahwasannya mereka sedang merindukan kita. Betapa senangnya kita. Lantas bagaimana jikalau surga yang merindukan? Apa kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Yang pertama adalah talil Quran, orang yang senantiasa membaca Al-Quran. Yang kedua, wahafidil lisan, orang yang senantiasa menjaga lisannya. Yang ketiga, wa mut'imil ji'am, orang yang senantiasa memberikan makanan kepada siapapun, kepada orang yang membutuhkan. Dan yang keempat adalah orang yang berpuasa di bulan Ramadan. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas yang pertama, yaitu talil Quran, orang yang senantiasa membaca Al-Quran. Al-Quran adalah pedoman hidup kita selaku orang beriman. Jangankan membacanya, memegangnya saja sudah dihitung pahala oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika kita memegang Al-Quran, kemudian mata kita tertuju pada huruf-huruf yang ada di dalam Al-Quran, kemudian lisan kita dengan perlahan mengucapkan huruf-huruf yang ada di dalam Al-Quran, maka itu semua akan ditulis oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai amal ibadah kita. Begitulah utamanya Al-Quran. Bahkan dalam salah satu hadis, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man qara'a harfan min kitabillah, falahu bihi hasanah." Barang siapa yang membaca satu huruf dari Al-Quran, maka ia memperoleh satu kebaikan. Wal hasanatu bil asyri amsalihah. Dan satu kebaikan tersebut dilipat gandakan menjadi 10 kebaikan. La aqulu alif lam mim harfun. Aku tidak mengatakan alif lam mim itu satu huruf, tetapi alif harfun, wa lamu harfun, wa mimu harfun. Tetapi aku mengatakan alif itu satu huruf, lam satu huruf, dan mim satu huruf. Jadi, jikalau kita membaca alif lam mim, maka kita sudah memperoleh 30 kebaikan dari sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan Sayyidina Utsman menyatakan, "Lau sahat qulubana lamma sami'at minal Qur'an." Orang yang hatinya bersih, orang yang hatinya lurus, orang yang hatinya benar, tidak akan pernah merasakan yang namanya kenyang dalam membaca Al-Quran. Maka ketika kita beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ketika kita beriman kepada Al-Quran,
maka Al-Quran akan senantiasa menjadi teman kita di dunia maupun di akhirat kelak. Ikhwani wa akhwati fillah rahimakumullah. Dan kita pun harus juga mengetahui bahwa Al-Quran adalah sebagai bentuk zikir kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Al-Qamar ayat yang ke-17, 22, 32 dan 40, bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal mim mudzakir." Sungguh telah aku mudahkan Al-Quran. Sungguh telah aku mudahkan Al-Quran. Untuk apa ya Allah? Lidzikri. Untuk sebagai bentuk zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Membaca Al-Quran adalah bentuk zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya ketika kita membaca Al-Quran, kita merasa lebih dekat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menghafal Al-Quran itu adalah bentuk zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya mereka para penghafal Al-Quran, mereka dekat keadaannya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka sekarang yang kita pertanyakan adalah, dari sekian waktu yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dari sekian aktivitas yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sudah berapa banyak Al-Quran kita hidupkan? Sudah berapa banyak Al-Quran yang kita bacakan? Jangan-jangan sampai detik ini belum ada satu ayat yang kita bacakan. Na'udzubillahi min dzalik. Jika seorang akan masuk surga, maka amalan yang pertama kali diminta oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah membaca Al-Quran yang biasa dia bacakan selama di dunia. Faqra wartaki fa inna akhira qiraatika akhira manzilatika fil jannah. Bacalah Quranmu yang biasa engkau bacakan selama di dunia. Wartaki, dan naiklah. Akhir bacaanmu adalah akhir kedudukanmu di surga, di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu lihatlah mereka, anak-anak di Palestina dengan keadaan yang tidak aman. Anak-anak di Libya dengan keadaan yang tertindas karena cita-cita mereka meraih jannah paling tinggi. Mereka berlomba dalam menghafal Al-Quran. Alhamdulillah, sekarang anak-anak di Indonesia sudah mulai menghafal Quran. Mereka yang lumpuh otak menghafal Al-Quran. Mereka yang tidak dapat melihat menghafal Al-Quran. Lantas bagaimana dengan kita yang sempurna? Lantas bagaimana dengan kita yang sudah diberi usia selama 20 tahun hidup di dunia? 30 tahun, bahkan 40 tahun. Sudah berapa banyak bekal yang kita kumpulkan untuk menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala? Harta yang kita kumpulkan, kendaraan yang kita pamerkan, semuanya akan musnah dengan kematian. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran, "Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa." Berbekalah kamu, karena sebaik-baik bekal adalah takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa itu arti takwa? Takwa adalah menjalankan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menjalankan salat, puasa, dan menghafal Al-Quran dan lain sebagainya. Dan menjauhi segala larangan yang telah diatur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dari itu, di akhir kultum ini, saya menghimbau kepada para pendengar sekalian untuk memperbanyak bekal pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu dengan bertakwa kepada Allah. Karena dengan kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah memudahkan hidup kita. Allah memudahkan jalan hidup kita. Dan dengan kita bertakwa, Allah mengeluarkan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Dan dengan kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah akan menurunkan keberkahan yang ada di dalam langit dan menumbuhkan keberkahan yang ada di dalam tanah. Bahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala berpesan kepada seluruh hambanya, "Wala tamutunna illa wa antum muslimun." Dan janganlah kalian mati kecuali dalam keadaan beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang mohonlah dimaafkan. Saya Ibadur Rahman undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.